Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku kepada teman-teman subscriber semua serta teman-teman di seluruh Nusantara. Salam satu jiwa, salam pada pecinta bambu unik Nusantara. Hadir kembali dengan saya Sendung Tok, channel tentang pengetahuan tentang keunikan yang ada di alam, khususnya bambu unik. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, rezeki lancar, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang 3 jenis bambu unik yang diprediksi ada buluh perindunya. Jadi kita dalam bolang apabila melihat ketiga jenis bambu ini itu diambil, insya Allah ada buluh perindunya. Karena apa? Kita harus bisa mengetahui ciri-ciri bambu yang ada buluh perindunya. Jadi tidak sekedar bolang mencari bambu unik, tapi kita harus bisa memprediksi, mengetahui ciri-cirinya agar apa? Agar hasil lebih maksimal. Tidak hanya sekedar mencari saja. Nah, karena apa? Karena buluh perindu bambu itu kalau tidak dibuka atau dibobok itu tidak bisa kelihatan karena adanya di dalam tabung bambu. Nah, sedangkan buluh perindu dengan buluh perindu itu jelas berbeda, baik secara fisiknya maupun tempat tinggalnya atau tempat hidupnya, itu jelas berbeda. Kalau buluh perindu itu serat yang ada di dalam tabung bambu, bisa juga disebut dengan galih bambu. Nah, sedangkan buluh perindu itu yang konon katanya adanya di sarang burung elang. Nah, jadi jelas berbeda antara buluh perindu dan buluh perindu. Hampir sama tapi berbeda. Tapi insya Allah dalam segi mitosnya itu sama. Kalau masalah mitos itu sebuah keyakinan kita masing-masing. Kita serahkan kepada diri kita masing-masing. Karena apa? Ada yang senang suka dengan keunikannya saja tanpa memandang mitos dan lain-lain. Nah, ada juga yang suka mitosnya. Nah, sedangkan untuk mitos, untuk pembuktiannya itu sulit karena itu sebuah keyakinan. Nah, yang pasti doa dan yang mendoakan. Karena apabila yang mendoakan itu lakunya kurang, itu insya Allah juga akan berkurang. Nah, oke, kita langsung saja. Bambu apa saja yang biasanya diprediksi ada buluh perindu bambunya. Jadi kita harus benar-benar paham dan memahami agar tidak kecewa. Nah, untuk yang pertama yaitu di bambu tumpang sari. Tapi ini tumpang sari yang atas. Kalau yang bawah itu kebanyakan nggak ada pulpernya. Nah, ini yang tumpang sari di bagian atas atau tumpang sari yang di atas minimal 3 atau 4 meter dari tanah. Nah, bambu tumpang sari itu bambu yang gimana? Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang dinamakan tumpang sari. Dua alis yang sangat berdekatan atau ruas yang bertumpuk dua. Nah, alisnya ini dua, teman-teman. Nah, ini juga di sebagian orang ini masih salah dalam penyebutannya.
Ini kadang disebut pati lele karena mereka hanya melihat kanan kiri saja, kanan kiri tumbuh ranting, kanan kiri tumbuh ranting. Padahal kalau pati lele kanan kiri tumbuh ranting cuman dalam satu alis. Nah ini yang dinamakan alis atau cincin bambu. Nah sedangkan ini dua alis yang bertumpuk, tumpang artinya tumpuk. Nah jadi dua alis yang bertumpuk, kalau lebih dari dua tumpuk itu sudah masuk junder. Nah itu tingkat terendah dalam junder, 3 tumpuk. Nah ini 2 tumpuk, ini masuk tumpang sari. Nah ini yang tumpang sari yang di atas yang biasanya ada buluh perindunya. Nah buktinya ini teman-teman, karena ini sudah saya buka, karena kalau tidak dibuka itu tidak kelihatan. Misalnya ini tidak saya buka, saya bilang di sini ada buluh perindunya, pasti teman-teman banyak yang tidak percaya. Nah dibuka saja, dibuktikan saja, kadang ada yang bilang palsu, dibuat-buat, rekayasa dan lain-lain. Nah itu padahal ini real alam tanpa ada rekayasa manusia. Nah ini nah ini yang disebut, ini yang di dalam ini yang disebut buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Jadi adanya di dalam tabung bambu. Nah ini buluh perindu bambu atau galih bambu. Galih bambu itu ada 2, yaitu yang serabut dan yang selendang. Nah yang paling sulit itu yang jenis selendang, karena apa? Lebih besar, lebih keras. Nah kalau ini yang serabut. Nah ini yang pertama ini di jenis tumpang sari. Nah biasanya di bawahnya, walaupun terkadang di atasnya juga ada, tapi mayoritas ada di bawah tumpang sari. Nah kebetulan ini ada 2 ruas. Nah ini nah ini yang disebut buluh perindu bambu. Ini seperti senar, namanya juga serat ini. Nah untuk yang pertama, apabila teman-teman melihat bambu tumpang sari kayak gini yang di atas, itu bisa diambil. Nah kemungkinan ada buluh perindunya. Nah itu untuk yang pertama. Yang kedua itu di bambu sabdo. Nah ini teman-teman, nah ini bambu sabdo atau ada yang bilang dengkul atau lutut. Nah ini kenapa dibilang sabdo? Karena ini menyerupai lutut orang yang sedang bersimpuh, bersedekut, makanya disebut sabdo lutut, sabda atau perintah atau ucapan. Nah ini memberi pesan moral kepada kita agar ucapan kita senantiasa bisa dipertanggungjawabkan, seperti halnya sabdo pandito ratu datang kena pola wali, bahwa sabda seorang raja atau pemimpin itu tidak bisa diulang-ulang, seperti halnya tinta yang jatuh di atas kertas putih, walaupun sudah dihapus akan terlihat bekasnya. Nah ini makna di bambu sabdo. Insya Allah ada ini teman-teman, di dalamnya ada. Nah, cuman ini harus sabdo yang berada di atas, minimal ya 3-4 meter, 5 meter. Kalau di bawah itu biasanya zong, nggak ada buluh perindu bambunya. Nah ini sabdo atas, ini biasanya ada buluh perindu bambu. Nah ini karena apa? Mayoritas sabdo itu di bawah. Sabdo tumpang sari itu masih tergolong mudah ditemukan untuk di bagian bawah, tapi untuk tumpang sari sabdo yang di atas itu jarang, sangat jarang teman-teman. Nah ini buat pengetahuan, karena mayoritas bambu sabdo dan tumpang sari itu kebanyakan di bawah, satu ruas dari bonggol, dari tanah itu sabdo dan tumpang sari
banyak ditemukan. Sudah masuk pakem bambu unik, cuman masih tergolong sangat mudah ditemukan untuk di bawah. Kalau di atas itu termasuk sulit. Nah, itu yang kedua, itu bambu sabdo. Nah, untuk yang terakhir itu di bambu junjung derajat. Nah, ini bambu junjung derajat itu bambu yang bagaimana? Bambu yang ruasnya bertumpuk lebih dari 2. Kalau 2 tumpang sari lebih dari 2 itu sudah masuk junjung derajat. Itu minimal 3. Itu kalau 3 tumpuk itu junjung derajat tingkat paling rendah. Junjung derajat semakin banyak, semakin tinggi tumpukannya, itu semakin bagus, semakin sulit untuk ditemukan. Nah, jadi apabila teman-teman melihat bambu yang seperti ini, ruasnya bertumpuk, nah ini istilahnya seperti bonggol bambu, ini bonggol akar bambu. Nah, itu wajib diambil karena jelas sudah masuk unik, namanya bambu junjung derajat. Nah, biasanya ini di ruas ini. Nah, kita akan buktikan apakah di bawah junjung derajat ini ada buluh perindunya nih. Nah, ini masih belum saya lobangi, sengaja belum saya biar teman-teman tahu bahwa keasliannya ini bisa dipertanggungjawabkan, karena insya Allah asli buatan alam. Nah, kita langsung saja kita lobangi, karena kalau tidak kita lobangi mungkin ada yang kurang percaya. Karena apa? Karena tidak terlihat. Coba, nah ini misalnya saya bilang kalau di dalam tabung ini ada seratnya, mungkin teman-teman ada yang kurang percaya karena tidak terlihat. Nah, biar terlihat yang nyata, kita lobangi. Nah, kita langsung saja teman-teman, kita lobangi. Nah, ini nah ini teman-teman. Nah, ini walaupun ini hanya jenisnya serabut, tapi ini sudah masuk buluh perindu bambu. Nah, ini bukti kalau buluh perindu bambu itu adanya di dalam tabung bambu. Kalau tidak dilubangi jelas tidak akan kelihatan. Salah satunya ya jelas harus dilubangi agar apa? Teman-teman percaya kalau ini emang asli dari Allah. Insya Allah kalau pembolang sejati itu tidak pernah akan merekayasa sebuah keunikan bambu. Insya Allah fik asli dari Allah. Terkait masalah mitos, kodam dan lain-lain, saya serahkan kepada diri kita masing-masing. Karena apa? Tidak semua bambu unik itu ada kodamnya. Kalau hanya sebatas energi, insya Allah ada. Karena sesuai hukum fisika, sesuatu yang memiliki massa pasti mempunyai energi. Nah, tinggal energi tersebut itu besar atau tidak. Nah, juga itu pun bagi mereka yang paham mengenai energi. Nah, kalau tidak paham terus saya terangkan dan lain-lain, tetap nggak bakal paham karena tidak bisa merasakan. Begitu pula dengan kodam dan lain-lain. Nah, makanya sangat disayangkan kalau ada yang bilang dengan diembel-embeli mistis ada kodamnya dan lain-lain. Itu menurut saya itu sangat disayangkan. Karena apa? Tidak semua orang paham mengerti adanya sebuah kodam.
ya kita cukup serahkan kepada kita masing-masing. Bila pun ada, anggap saja itu bonus dari Sang Maha Agung, yaitu Sang Gusti Allah Ta'ala. Jangan diutamakan segi goibnya, ada kodamnya dan lain-lain, bisa ini itu takutnya akan menuju jurang kesyirikan dan kemusyrikan. Sayang teman-teman ibadah kita. Karena apa? Image bambu unik saja itu sudah mistis, sudah menuju ke hal-hal yang negatif. Padahal semua tergantung diri kita masing-masing, mau dibikin apa. Kalau saya jelas hanya sekedar mengagumi ciptaan yang maha kuasa dari segi fisiknya, keunikannya. Karena apa? Tidak semua bambu ada yang kayak gini. Mungkin ribuan bambu belum tentu ada yang kayak gini. Nah, jadi sangat disayangkan bila teman-teman yang lain membahas adanya kodam dan lain-lain. Iya, kalau orang tersebut paham tentang kegoiban, orang tersebut tidak paham tapi membahasnya goib, jelas itu sangat menyesatkan, itu pembodohan namanya. Nah, kalau untuk saya insya Allah ini dari segi fisiknya, bukan dari segi goibnya. Kita serahkan masing-masing saja, karena itu sebuah kepercayaan. Nah, ini teman-teman. Jadi apabila teman-teman melihat ketiga jenis pakem bambu ini, itu diambil insya Allah ada, insya Allah ada, walaupun terkadang juga tidak ada, tapi insya Allah mayoritas ada. Nah, ini tiga jenis bambu yang diprediksi ada buluh perindunya, walaupun masih ada bambu-bambu lain yang ada buluh perindunya. Misalnya di Rancangan Sono juga ada, Sabto Palon terkadang ada, cuman mayoritas ini di ketiga bambu ini. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan ini membantu pengetahuan kita tentang keunikan bambu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita saling berbagi, jadi kita bertambah wawasannya. Saya akhiri, apabila ada salah kata, kurang jelas dalam penyampaiannya, saya mohon maaf, karena saya masih tahap belajar. Kita sambung lain waktu. Salam sukses, salam sejahtera buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.